Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Saputra dengan NIM C1D1230008. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pengampu mata kuliah Cybersecurity Management, Bapak Bambang Purnomo, SE, MM. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, baik, perkembangan teknologi digital di Indonesia membawa manfaat yang sangat besar, namun juga menimbulkan banyak masalah baru seperti penipuan online, pencemaran nama baik, dan juga kejahatan cyber. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan mengatur aktivitas digital dan menciptakan ruang cyber yang aman dan terpercaya. Baik, mungkin hanya itu latar belakang yang bisa saya sampaikan. Mungkin langsung saja menuju ke pembahasan mengenai soal-soal yang diberikan di pertemuan 10 kemarin, yaitu mengenai kasus-kasus undang-undang ITE di Indonesia dan juga di luar negeri. Nah, yang pertama yaitu ada pelanggaran di dalam negeri mengenai kasus Prita Mulyasari dan Rumah Sakit Omni pada tahun 2008. Prita sendiri mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit Omni lewat email ke teman-temannya. Email tersebut tersebar secara luas dan Rumah Sakit Omni melaporkannya atas pencemaran nama baik. Kasus ini viral sehingga memicu gerakan koin untuk Prita. Nah, kemudian kasus yang kedua yaitu ada kasus Ahmad Dhani tahun 2017. Musisi Ahmad Dhani ini dipidana penjara sekitar 1,5 tahun karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian lewat tweet politiknya di Twitter. Dan ia divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 1,5 tahun. Nah, yang ketiga yaitu ada kasus Baik Nuril Makmun pada tahun 2014. Baik Nuril, seorang guru di NTB, merekam percakapan atas pelecehan seksual verbal dari atasannya. Alih-alih pelaku, Baik malah dijerat UU ITE karena dianggap menyebarkan rekaman asusila. Kasus yang keempat yaitu ada kasus Jerings dari SID pada tahun 2020. Nah, drummer band Superman is Dead ini dipidana karena postingannya di Instagram yang menuduh IDI Ikatan Dokter Indonesia sebagai kacung WHO. Jennings dipenjara karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian. Nah, kasus yang kelima yaitu ada kasus Dinar Candy pada tahun 2021. Dinar Candy adalah seorang DJ protes soal perpanjangan PPKM dengan memakai bikini di pinggir jalan. Dia dilaporkan melanggar norma kesusilaan di media elektronik berdasarkan Undang-Undang ITE. Nah, baik, kemudian kasus selanjutnya yaitu kasus keenam, yaitu ada kasus dari luar negeri, yaitu kasus Edward Snowden pada tahun 2013. Edward Snowden adalah mantan agen NSA dan dia dipidana karena membocorkan data rahasia tentang program pengawasan global. Snowden dituduh melanggar Undang-Undang Spiones dan Undang-Undang Keamanan Cyber Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu ada kasus Julian Assange dan WikiLeaks pada tahun 2010. Julian Assange memberikan ribuan dokumen rahasia milik pemerintah Amerika Serikat dan ia dituduh melakukan pelanggaran keamanan data dan konspirasi untuk membobol jaringan komputer militer. Kasus yang ke-8 yaitu ada kasus Cambridge Analytica, yaitu Facebook data skandal pada tahun 2018. Skandal besar di mana data pengguna Facebook dikumpulkan tanpa izin dan digunakan untuk kampanye politik. Ini memicu undang-undang perlindungan data baru di banyak negara. Kasus yang ke-9 yaitu kasus WannaCry ransomware attack, yaitu pada tahun 2017. Serangan ransomware skala global yang mendeskripsi data komputer rumah sakit, perusahaan, dan juga individu. Banyak negara mengkategorikan ini sebagai kejahatan cyber internasional. Nah, kemudian kasus yang terakhir yaitu kasus mengenai Chelsea Manning pada tahun 2010 di Amerika Serikat. Mantan analisis intelijen militer Amerika Serikat yang bernama Chelsea Manning itu membocorkan dokumen rahasia ke WikiLeaks dan dihukum karena pelanggaran hukum komputer dan penyalahgunaan data militer. Nah, baik, mungkin hanya itu saja 10 kasus yang bisa saya jelaskan mengenai kasus pelanggaran Undang-Undang ITE di Indonesia maupun di luar negeri. Saya mohon maaf atas segala kesalahan kepada Bapak Bambang Purnomo dan teman-teman semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.